Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, apa kabar? Doa saya biarlah setiap kita dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita masih tetap dalam suasana PPKM, yang pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi ini belum bisa mengadakan ibadah secara offline. Tetapi walaupun begitu, kita tetap bisa melakukan kegiatan peribadatan secara online di tempat kita masing-masing. Hari ini mari persiapkan hati kita, persiapkan seluruh keberadaan diri kita untuk kita akan memulai ibadah kita di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Bersama-sama kita akan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan setiap peribadatan kita secara sungguh-sungguh, serius, dengan segenap hati kita, maka di tempat di mana kita ada, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita melakukan peribadatan dalam keseriusan walaupun kita melaksanakannya secara online. Dan saya percaya berkat Tuhan ada melimpah dan akan dicurahkan dalam kehidupan setiap kita sekalian. Muliakan Tuhan kita Yesus Kristus di atas segala-galanya. Masalah boleh ada, persoalan boleh datang, masa pandemi ini masih berlangsung, tetapi kita tetap yakin, tetap percaya kita punya Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu juga bisa nanti mempersembahkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui nomor rekening yang tertera, melalui transfer. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sudah menyalurkan persembahannya melalui transfer, silakan Bapak Ibu Saudara nanti mengkonfirmasi ke nomor WA kami supaya bisa ditindaklanjuti. Tetapi apabila Bapak Ibu Saudara akan mempersembahkan persembahan Bapak Ibu Saudara secara langsung, Bapak Ibu bisa datang ke gereja atau menghubungi hamba-hamba Tuhan atau pengurus gereja yang ada. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi,
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Mengalir kuasa-Mu, mengalir memenuhiku, memenuhiku, Roh Kudus. Oh, tak ada yang tak mungkin, semuanya dapat terjadi karena Kau hadir di sini. Oh, karena Kau hadir di sini. Kau yang kudus, kudus. Kau Roh Kudus, Roh Kudus. Kau Roh Kudus, Roh Kudus. Kau Roh Kudus. Mengalirlah, penuhilah, urapilah, biar mujizat-Mu terjadi saat Kau hadir, saat Kau hadir. Kami percaya Kau Tuhan atas mujizat-Ku, Kau Tuhan atas kebangkitan, Kau Tuhan atas kehidupan, Kau Tuhan atasku. Hatiku terbuka dan aku percaya Kau masih bekerja, Kau masih bekerja. Hatiku terbuka dan aku percaya Kau masih bekerja, Kau masih bekerja. Hatiku terbuka dan aku percaya, oh Kau masih bekerja, Kau masih
masih bekerja, kau masih bekerja Tuhan. Hatiku percaya, hatiku terbuka. Oh, kau masih bekerja. Oh, kau masih bekerja, yes. Hatiku terbuka dan aku percaya kau masih bekerja, kau masih bekerja, kau masih bekerja Tuhan. Hatiku terbuka dan aku percaya kau masih bekerja, kau masih bekerja, kau masih bekerja. Oh, mendatangkan kebaikan untukku Tuhan. Oh, mendatangkan kebaikan untukku Tuhan. Kau mendatangkan kebaikan untukku Tuhan. Oh, kau mendatangkan kebaikan untukku Tuhan. Tak ada yang terlalu sulit, tak ada yang mustahil di saat kau hadir. Di saat kau hadir memenuhiku, aku bait kudusmu, aku bait sucimu. Di saat kau hadir memenuhiku, aku bait kudusmu, aku bait sucimu. Undang kau hadir memenuhiku, aku bait kudusmu, aku bait sucimu. Undang kau hadir memenuhiku Tuhan. Aku bait kudusmu, aku bait sucimu. Di saat kau hadir memenuhiku, oh yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Di saat kau hadir memenuhiku, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Di saat kau hadir memenuhiku, hidupku pulih kembali. Oh, mujizatmu mengalir, yes. Di saat kau hadir memenuhiku, oh, ubahkan hidupku, yes. Ubahkan hatiku, oh. Di saat kau hadir memenuhiku, aku bait kudusmu, aku bait sucimu Tuhan. Yes. Mengalirlah, mengalirlah, oh, ada pengharapan baru, ada sukacita baru, ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah
sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat. Oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Allah, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang menghampirimu di dalam doa dan permohonan pagi hari ini. Sebelum kami merenungkan akan firman Allah, mari Roh Kudus Engkau penuhi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian, dan khususnya hamba-Mu urapi supaya dapat menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema kalahkanlah rasa takutmu. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas banget dengan firman Tuhan ini bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan gairah, roh yang membawa kita untuk menjadi pemenang. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan pagi ini kita akan renungkan secara baik bahwa firman Tuhan yang akan membawa kita untuk mengalahkan rasa takut yang menguasai kehidupan kita. Hari-hari ini rasa takut dan ketakutan ini semakin mencekam umat manusia disebabkan pandemi COVID-19. Varian Delta dengan cepat menyebarkan virusnya, sehingga hampir semua umat manusia di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, juga mengalami ketakutan dikarenakan COVID-19 ini dengan varian-varian yang barunya. Oleh sebab itu, mari kita akan renungkan kebenaran firman Allah, memperkuat iman kita saudara sekalian dengan ayat yang kita sudah baca di atas tadi, bahwa Allah berjanji dan akan memberikan kita kekuatan yang baru, bukan ketakutan saudara sekalian. Berarti ada solusi diberikan oleh Tuhan. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Kristus tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang sanggup menolong kita, yang kita andalkan di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi janganlah biarkan hati kita, pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat dulu apa sih penyebab dari ketakutan itu. Penyebab dari ketakutan yang pertama yang kita akan perhatikan adalah satu, karena kurang percaya. Kurang percayanya kita ini kepada Allah. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Teguran ini diberikan Yesus kepada para muridnya, bahwa mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya lagi? Nah, hari-hari ini biarlah firman Tuhan ini juga menyapa kita kembali untuk bangkit dari ketakutan dan mengatasi ketakutan itu, mengalahkan ketakutan itu dengan percaya kembali kepada Tuhan, percaya penyertaan Tuhan, percaya kuasa Tuhan, percaya firman Allah yang menjadi landasan kehidupan kita. Penyebab yang kedua ketakutan adalah tidak melibatkan Allah pada masa mengalami rasa takut. Fokus kita hanya pada ketakutan. Kita kurang melibatkan Tuhan. Kita kurang membawa Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita lebih banyak fokus pada ketakutan. Ini yang mengakibatkan kita tidak bisa keluar dari rasa takut itu. Oleh sebab itu, firman ini akan menjadi jawaban bagi kita. Matius 14 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti sudah pernah membaca firman Tuhan ini dan sudah berapa kali mendengarkan dikhotbahkan. Tapi biarlah pagi hari ini kita disegarkan kembali bahwa Petrus pernah mengalami rasa takut karena apa, saudara sekalian, melihat apa yang dia sedang injak saat itu. Dia ada berjalan di atas air dan dia melihat, oh loh kok ini air, sehingga dia mulai takut. Dan pada saat dia takut, hampir dia tenggelam. Untung masih dia ingat, dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar patuh dan taat dan hidup sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Penyebab yang ketiga adalah merasa mampu melakukannya sendiri. Kadangkala kita ini sok-sokan merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh berdoa, tidak butuh firman. Lalu sebab itu aku mampu, aku cakap, aku pintar, aku kuat, aku sudah tangguh untuk menghadapinya sendiri. Saudara sekalian, kita ini rapuh, kita ini tidak punya kekuatan. Oleh sebab itu belajar kembali dengan firman Tuhan ini, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, jelas Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5, akan terkutuk. Dan tentunya kita tidak akan mau menjadi orang yang terkutuk, tapi menjadi orang yang mau diberkati. Oleh sebab itu jangan merasa mampu melakukannya sendiri dan menghadapinya sendiri tanpa ada Tuhan yang kita libatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengalahkan rasa takut kita, maka ada 3 hal agar kita menang dari rasa takut itu. Yang pertama adalah pandang Allah sepenuhnya. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengarahkan pandangan kita, fokus kita kepada Allah dan bukan pada masalah pergumulan kehidupan kita sekalian. Membangkitkan iman kita kembali, percaya bahwa ada Tuhan yang sedang berdiri di sebelah kanan kita. Aku tidak akan goyah. Mantapkan di dalam hati kita bahwa ada Tuhan yang menyertai saya. Aku tidak akan menjadi goyah. Selama kita masih mendekatkan diri kepada Tuhan, kekuatan itu akan datang kepada kita. Oleh sebab itu janganlah menjauh dari Tuhan, janganlah tinggalkan Tuhan, janganlah abaikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini biarlah hari-hari yang mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih membawa hidup kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi kuat, menjadi tangguh. Karena dengan memandang kepada Allah, maka kita akan menjadi kuat. Oleh sebab itu, hal yang pertama tadi adalah pandang Allah sepenuhnya, artinya andalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, rahasia untuk kita menang dari rasa takut adalah isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan abaikan firman Allah. Jangan punya alasan bahwa kan sekarang kita lagi PPKM, sekarang kita kan lagi di rumah saja, sekarang kan kita tidak datang beribadah, sekarang kan peribadatan dibatasi, tidak dilakukan di gereja. Itu jangan jadi alasan buat kita, karena kita masih punya cara yang lain. Ada Alkitab yang kita bisa baca, dan itu jangan dilupakan. Oleh sebab itu biarlah gerakan baca Alkitab ini kembali menjadi kuat, menjadi kerinduan kita saudara sekalian untuk kembali membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan usahakan sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan kita dapatkan rema, kita dapatkan sebuah kekuatan roh, dan kita akan melangkah dengan hari-hari yang kita hadapi hari ini dengan tanpa dikuasai oleh rasa ketakutan lagi, karena kita percaya ada Tuhan.
Isi pikiran kita dengan firman Allah. Jangan hanya isi dengan berita-berita yang menakutkan. Jangan hanya isi dengan hal-hal yang membuat kita ini akan menjadi gampang menjadi lemah, saudara sekalian, dengan berita-berita yang negatif, untuk tidak membawa kita bertumbuh di dalam iman. Tetapi biarkanlah firman itu yang menguasai kehidupan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut. Kata Alkitab, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Penegasannya, dia akan menyertai kita. Janganlah bimbang, jangan ragu, sebab aku ini Allahmu. Dia berkata, ini aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini biarlah menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Pegang firman Tuhan ini dan jangan takut, karena dia yang menyertai kita. Jangan bimbang, karena dia ada Allah kita. Dan jangan takut, karena dia yang akan meneguhkan kita. Bahkan dia yang akan sanggup menolong kita. Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya. Jika kita ada di tangan Tuhan, siapakah yang mampu akan melepaskan kita, saudara? Oleh sebab itu, berikanlah hidupmu di dalam kendali Allah sepenuhnya. Berikanlah hidup dipegang oleh tangan Tuhan sekuat-kuatnya, supaya engkau menjadi kuat. Dan saudara sekalian, biarlah itu yang merasuk ke dalam pikiran kita. Firman ini yang menguasai hati kita. Firman itu yang menguasai pikiran kita, sehingga kita tidak menjalani hari-hari ini dengan penuh ketakutan karena keadaan yang kita hadapi, saudara sekalian. Tapi kita mampu melihatnya dengan kacamata firman Allah, memegang janji Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai saya. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah untuk membawa kita tetap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan. Berseru di dalam doa, di dalam nama Yesus Kristus. Sampaikan permohonan doamu. Ambil waktu, saudara sekalian, untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Sebenarnya dalam masa pandemi ini banyak hal yang kita pelajari. Kesempatan yang Tuhan membawa kita untuk melihat bahwa apakah selama ini aku hanya berdoa yang tidak sungguh-sungguh, dan selama ini apakah doa itu menjadi gaya hidup saya, saudara sekalian. Karena doa itu bukanlah sesuatu karena ajaran agama, paksaan, tetapi biarlah doa itu merupakan nafas kehidupan kita. Doa itu adalah suatu gaya kehidupan kita. Mari kita akan luangkan waktu, saudara sekalian. Kita disadarkan dengan keadaan ini bahwa aku harus ambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Berserulah di dalam doa di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, ini dia. Jadi mintalah kepadanya di dalam nama dia, dan dia akan melakukannya, saudara sekalian, sehingga Bapa di sorga dipermuliakan. Alamat doa kita bukan pakai siapa-siapa. Alamat doa kita yang akan didengar oleh Tuhan adalah pakai nama Yesus. Doa di dalam nama Yesus Kristus, berseru di dalam nama Yesus Kristus, maka dia akan melakukannya bagi kita sekalian. Ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Tuhan dah janjikan loh, saudara. Kita tinggal mau menikmati saja kalau kita mau. Oleh sebab itu, mari bangkitkan gairah berdoa kembali. Jangan menjadi lemah. Jangan berkata bahwa saya sudah berdoa kok nggak selesai. Saya sudah berdoa berkali-kali kok jawaban belum datang. Saya sudah berdoa, kenapa Tuhan belum menjawab? Saudara sekalian, mari terus tekun di dalam doa dan percaya apa yang kita doakan di dalam nama Yesus Kristus, pasti Dia yang akan melakukannya bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita mau ragu lagi dengan kehadiran Tuhan? Kalau saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan renungkan dengan baik. Firman Tuhan ini cukup jelas untuk membuat kita untuk mengerti bahwa doa adalah sebuah kebutuhan.
dan di dalam doa kita itu akan kita melihat karya Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu Alkitab berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sebab saudara sekalian, kita, Tuhan tahu kita ini lemah, kita ini punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang berkuasa, mampu melakukan lebih daripada apa yang kita doakan. Saudara, bangkitkan kembali rohnya untuk berdoa kepada Allah. Sebab apa yang kita minta di dalam Dia itu dengan keyakinan, tanpa bimbang, tanpa ragu, Dia sanggup melakukannya, dan pasti kita akan menerima jawaban. Kita baca di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu doakan di dalam hidupmu dengan penuh keyakinan, penuh iman kepada Allah memintanya, maka kita akan menerimanya, saudara. Ini janji Tuhan. Inilah yang firman Allah sampaikan buat kita sekalian. Biarlah kita mau berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah, dan kita akan terima jawaban itu di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara sekalian, mari datanglah kepada Tuhan Yesus dan biarkanlah Tuhan bekerja menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita dengan waktu dan cara Tuhan yang tepat di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati anugerah Tuhan dan mengalami kemenangan dari rasa takut ini. Kita kalahkan dengan mempercayai firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa, dan saya berharap firman Tuhan itu menjadi rema buat kita sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan hari-hari ini, mungkin ada yang sedang isoman, ya ulurkan tangan ke laptop atau ke HP saudara, dan saya mau berdoa. Kita sama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami kembali menghampirimu di dalam doa dan permohonan. Kami percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu masih berlaku di atas kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan membawa kami keluar dari rasa takut dan bawa kami dalam sebuah keyakinan dan kemampuan untuk melihat karya Allah yang besar. Yang sedang sakit Tuhan jamah dan ulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka semuanya. Yang dalam pergumulan karena masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, Tuhan juga pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Engkau sedang melawat saudara-saudara kami. Engkau sudah menjamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus terjadilah mujizat di atas kehidupan saudara-saudara kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.